Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD ingin memaparkan materi mengenai gerakan 5M. Video ini merupakan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Public Speaking. Kita ketahui masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Ada beberapa gejala yang paling umum yang sering kita temui di masyarakat seperti batuk, demam, kelelahan, dan ada pun gejala yang paling tidak sedikit yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri, lalu nyeri tenggorokan, hingga diare, dan sebagainya. Lalu, seperti apa sih pencegahan yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari paparan COVID-19 ini? Berikut yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam jumpa lagi bersama saya, Windari Kartika, dengan NIM 18620500165 dari mahasiswa dari Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara cuci tangan yang baik menurut prokes di masa pandemik ini. Nah, semuanya juga pasti tahu cuci tangan itu seperti apa. Tapi saya akan memperjelas bagaimana cara cuci tangan yang baik. Yang pertama, perlu ibu-ibu ketahui ya. Yang pertama, basahi dulu kedua tangan dari telapak tangan sampai pertengahan tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian, tuangkan sabun secukupnya dan oleskan kedua tangan hingga menutupi seluruh permukaan tangan. Gosok kedua tangan, punggung tangan, kedua-duanya, kemudian sela-selanya juga. Lalu bersihkan juga kukunya, diputar-putar seperti ini. Kemudian jari-jarinya juga genggam, ibu jari genggam. Nah, setelah ini gosok lagi tangan selama 20 detik. Setelah itu baru dibilas dengan air yang mengalir. Harus air yang mengalir ya Bu, jangan di baskom atau di ember, tapi airnya harus yang mengalir. Setelah itu, setelah bersih semuanya, sabunnya sudah bersih, baru kita lap tangan kita dengan handuk yang kering dan atau dengan hair dryer. Nah, begitu ya Bu ya, cara mencuci tangan yang baik, tidak asal mencuci saja seperti biasanya. Terima kasih Bu ya atas perhatiannya. Mungkin ibu-ibu sudah paham ya bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Terima kasih ibu-ibu. Begitulah penjelasan dari saya tentang mencuci tangan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iis Hindasa akan sedikit memaparkan tentang prokes 5M poin memakai masker. Secara lahiriah, dengan memakai masker, kita berusaha untuk menutupi mulut dan hidung dari berbagai virus yang masuk. Usaha tersebut imbangi juga dengan ikhtiar menjaga kesehatan batin, yaitu dengan tidak berkata kotor, tidak gibah, tidak bohong, dan jaga mulut kita dari berbagai makanan haram. Terima kasih. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah dan mengendalikan COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak,
maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Itulah penjelasan mengenai gerakan 5M. Tetaplah jaga kesehatan agar kita selalu terhindar dari penyakit dan tentunya dari wabah yang saat ini sedang melanda kita. Sekian pemaparan materi yang dapat saya dan rekan-rekan saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.